Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Kita akan melanjutkan pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajaran, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk yang menjalankan di hari yang kedua ini. Semoga amalan puasanya diterima dan bertambah ya. Jadi kan karena bulan ini bulan penuh berkah dan dilipat gandakan pahalanya, jadi semoga pahalanya meningkat seperti itu. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang psikologi pendidikan kejuruan. Oke, di bab baru ya, di mata subbab baru. Oke. Nah, setelah kemarin yaitu kita udah membahas 3 bab. Oke, kita sekitar dulu. Yang pertama adalah konsep pendidikan kejuruan, tentang bagaimana definisi, bagaimana fungsinya seperti itu, dan bagaimana contohnya yang ada di lapangan seperti itu ya. Kemudian kompetensi lulusan. Jadi bagaimana lulusan itu yang di SMK itu bedanya dengan SMA apa seperti itu. Kemudian apa toh yang menjadi dasar atau hal yang membedakan dan bisa diterima oleh masyarakat bagaimana lulusan SMK seperti itu. Orientasinya bagaimana, kemampuannya itu harus seperti apa, kita sudah membahas. Kemudian yang ketiga adalah model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas ya. Jadi bagaimana pendidikan kejuruan ini berkembang dari yang secara sistem itu 70% praktek dan 30% teori, berbeda dengan jenjang pendidikan menengah atas lain seperti itu bagaimana ya. Kemarin juga saya sudah sedikit menerangkan tentang technopreneur seperti itu untuk pengembangan sebentar. Saya lanjutkan. Maaf tadi ada beberapa gangguan sedikit ya. Kita akan masuk di kompetensi guru SMK seperti itu. Oh ya, sebelumnya tadi tentang technopreneur ya. Kemarin itu ada pertanyaan tentang yang masuk di YouTube saya itu kayaknya salah satu dari kalian itu saya bacakan ya. Jadi sekalian saya bahas. Jadi nanti biar ketika nanti ada apa-apa atau gimana, nanti silahkan bisa terjawab dengan jelas kan, karena cuma satu jadi lebih enak seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah bukan Pak karena baju batik bukan teknologi, tapi bisa juga dibilang technopreneur kalau baju batik itu sendiri dibuat sendiri begini. Tapi mungkin gini katanya, tapi bisa juga technopreneur kalau baju batik itu dibuat sendiri dan dijual di marketing Pak. Oke. Jadi gini, mungkin saya jawab sekalian ya, jadi biar clear, biar juga mungkin yang belum tahu ya, jadi ada yang komen di YouTube saya. Jadi gini, technopreneur itu adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Nah, entrepreneur itu mengambil sisi marketingnya, cara berjualannya. Namanya entrepreneur kan, seperti itu. Itu ya, biasanya adalah gimana cara menjual dapat untung. Dijual dengan harga setinggi-tingginya dengan produksi yang serendahnya, itu definisi dari entrepreneur ya. Teknologi itu adalah sesuatu yang memudahkan hidup kita. Ya, kayak kita punya motor, punya laptop ataupun handphone, itu salah satu bentuk teknologi. Intinya adalah memudahkan hidup manusia. Mungkin kalau kita telusur dari dulu banget, itu teknologi itu ya mungkin katrol ya. Kita menarik air dari bawah dengan katrol yang ada di atas itu adalah suatu teknologi yang ada. Tapi itu teknologi, jadi adalah buatan manusia yang memudahkan hidup manusia. Nah, technopreneur itu adalah gabungan dari teknologi yang memudahkan hidup manusia dengan
eh, kerangka bisnis itu ya menjual barang seperti itu. Nah, berarti ketika digabungkan itu adalah berarti barang yang disebut dengan technopreneur itu adalah barang yang mengandung teknologi. Oke, teknologi, kemudian itu dijual. Jadi yang dijual adalah teknologinya seperti itu. Contoh nih, saya ada masker, ya ada masker. Nah, masker ini teknologi atau bukan? Memudahkan hidup manusia enggak? Nah, kalau ini memudahkan hidup manusia, ya salah satu teknologi untuk melindungi hidung dan mulut kita dijual, itu adalah teknologi seperti itu. Itu adalah bentuk dari teknologi yang dijual seperti itu. Kalau kalian ini menjual buku atau apa yang berbentuknya teknologi, yang itu adalah memudahkan hidup manusia, oke, itu adalah bentuk dari technopreneur seperti itu. Jadi itu adalah menjual teknologinya. Jadi kita punya apa toh? Kita punya bahan apa yang bisa dijual, dan itu berupa teknologi yang memudahkan hidup manusia secara definisi. Dan itu dijual, itu adalah bentuk dari technopreneur. Okay. Dan kenapa saya bilang bahwa batik itu bukan teknologi, karena itu bukan teknologi gitu loh, bukan memudahkan hidup manusia. Maksudnya gini, batik itu salah satu bentuk seni ya. Maksudnya berseni itu kayak ukiran, itu adalah bukan semacam bentuk teknologi yang digunakan untuk mempermudah ya. Tapi itu adalah bentuk karya seni seperti itu loh. Tapi itu dijual. Karya seni itu lagu, itu bukan technopreneur. Ataupun kalian punya lukisan, itu bukan technopreneur. Karena ini adalah menjual entrepreneur yang teknologi. Jadi menjual teknologinya seperti itu. Jadi harus bisa membedakan secara harfiah seperti itu ya. Jadi kenapa kok saya bilang baju batik itu bukan teknologi, karena tidak ada unsur teknologinya seperti itu ya. Iya Pak, buahnya itu mungkin pakai teknologi apa ya, canting namanya, saya kurang tahu ya. Itu Pak, ataupun press seperti itu. Nah, itu ada cara pembuatannya. Tapi untuk batiknya mungkin jadi jarik mungkin ya, ataupun baju, itu bukan teknologi. Oke, jadi bisa dipahami ya apa bentuknya. Jadi kalau saya bikin masker pakai teknologi, yang teknologi apanya? Kalau itu teknologi maskernya, karena masker itu adalah teknologi untuk melindungi kita dari menutup hidung dan mulut seperti itu. Itu adalah, tapi untuk membuat masker menggunakan teknologi itu teknologi, tapi itu tidak dijual. Yang dijual adalah teknologinya. Ya, clear ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk definisi technopreneur dan contohnya, dan kenapa batik itu tidak termasuk teknologi. Oke ya, seperti itu. Oke, soal cara menjualnya, entah kalian mau jual secara konvensional ya, ataupun dengan marketplace yang ada, itu monggo. Itu bentuk entrepreneur yang bisa dikembangkan. Tapi untuk technopreneur itu adalah menjual teknologi, gitu ya. Itu secara definisi dan secara penjelasan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya di kompetensi guru SMK. Oke. Nah, jadi untuk kali ini kita akan coba membahas tentang kompetensi guru. Setelah kemarin itu kita lihat bagaimana tuh lulusan SMK itu. Nah, hari ini kita akan coba untuk membahas tentang kompetensi guru SMK. Oke. Nah, next. Oke. Nah, jadi ini review kemarin yang untuk pelajaran kemarin saya review dikit, ada 3 model seperti itu. Oke, kita next saja karena kayaknya udah nggak perlu direvisi ya. Tapi bisa dilihat di YouTube saya di video sebelumnya. Nah ini kita masuk di sini. Saya geser dulu biar agak enak. Nah, jadi guru SMK itu adalah salah satu bentuk orang yang dibutuhkan untuk
untuk mengajar seperti itu. Dan tentunya secara kemampuan yaitu harus sesuai dengan apa yang ada. Apalagi kita dimasuk di era abad 21. Nah, cirinya apa? Ya, jadinya di sini ada banyak alternatif. Jadi dulu itu kan biasanya cuma ada di kelas. Kita bisa menggunakan YouTube seperti ini atau nanti pertemuan online pakai Zoom atau Google Meet. Banyak alternatif. Kemudian sumber belajar yang tersedia. Nah, ada buku tapi juga ada online-nya. Jadi Pak, berarti kita nggak perlu sekolah dong Pak, kan di Google ada. Nah, gini, kalau kalian tanya seperti itu, berarti kalian harus memastikan bahwa informasi yang ada di Google itu benar, itu sah. Karena banyak sekali informasi-informasi yang ada di internet itu tidak valid seperti itu. Nah, guru ataupun pengajar ataupun dosen itu orang yang menjadi batasan materi-materi itu. Jadi jangan sampai materi yang disampaikan itu tidak valid. Jadi itu fungsinya kenapa guru masih ada dan sekolah formal yang ada itu juga masih, karena informasi yang ada di dunia itu banyak, ilmu-ilmu itu banyak, tapi harus ada yang mengkonfirmasi itu benar atau salah. Seperti itu. Oke ya. Nah, untuk pengembangan ini tenaga kerja itu masuk di guru, maka ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama skill ya. Sini skill. Skill, ada knowledge dan attitude. Skill itu keterampilan, cara mengajar, cara saya ngomong seperti ini tuh ada caranya. Jadi bukan serta-merta saya ngomong itu enggak. Ya, jadi punya keterampilan. Ada knowledge, ada pengetahuan. Pengetahuan itu tentang bagaimana contohnya guru matematika, guru otomotif atau guru gambar teknik, ya secara knowledge harus punya pengetahuan itu seperti itu. Jadi cara keterampilan mengajarnya oke, pengetahuannya juga oke, karena ya itu yang akan ditransfer ke siswa atau mahasiswa. Dan attitude di sini adalah kesopanan atau perilaku seperti itu ya. Ya kita kan tahu ya di dunia itu banyak sekali yang mungkin punya skill, tapi tidak punya attitude karena ya perilakunya itu menyimpang gitu. Itu untuk yang awalan seperti itu. Kita next lagi. Nah, jadi peran guru di abad 21 ini berbeda. Nah, apa yang berbeda? Jadi kita itu menuju tentang pendidikan global yang kompetitif, karena mau nggak mau ya, apa yang kita ajarkan ya, karena kalian akan jadi guru, jadi saya posisikan kalian menjadi guru ya. Jadi seperti itu, apa yang kalian akan ajarkan ke anak didik kalian ketika nanti bekerja menjadi guru, itu adalah usaha kerja yang ada di dunia, dan mereka harus kompetitif, harus secara skill, secara knowledge, secara aktif itu bagus. Jadi itu kompetitif dan lebih kompetitif daripada tahun-tahun yang lalu. Kita bicara Indonesia di tahun ini dengan tahun 2000-an itu beda sekali. Sekarang itu perlu skill yang tinggi, pengetahuan yang tinggi daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi, dan pembangunan ini tidak hanya sebatas anak-anak didiknya, tapi juga kalian sebagai nanti calon-calon guru seperti itu. Nah, caranya gimana? Di sini ada proses pembelajaran itu ada beberapa hal ya. Jadi ada to describe, untuk mendeskripsikan sesuatu, contohnya matematika, didefinisikan secara matematika. To explain, ya, untuk menceritakan. Okay. Nah, jadi setelah mendefinisikan, mendeskripsikan, itu explain, menceritakan. Dan to illustrate, jadi diceritakan dan dibayangkan. Maksudnya dibayangkan itu mengilustrasikan, bisa membuat sesuatu yang abstrak menjadi sebuah real, seperti itu ya. Jadi dan demonstrasi itu demonstrated, jadi mendemonstrasikan, mensimulasikan seperti itu. Dan inspired, ya, jadi menginspirasi. Jadi ini adalah skill-skill yang ada, yang harus dimiliki oleh guru-guru yang akan kalian jalani beberapa tahun yang akan datang untuk mendidik anak-anak agar kompetitif seperti itu.
Seperti itu ya. Kita next. Nah, di sini ada kompetensi guru yang diharapkan. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Ini jelas ya. Kalau ada guru nggak bisa komunikasi dengan mahasiswanya, dengan siswanya, itu sangat tidak beres. Karena model utama ya model komunikasi, seperti itu, model yang sangat dasar. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini perlu orang yang sosialnya tinggi. Jadi ada kalanya guru itu harus menggandeng pihak lain untuk pembelajarannya biar bagus, gitu ya. Jadi contoh kolaborasi paling dasar adalah saya, contoh ya, ini saya buat konten seperti ini di upload di YouTube, itu kan itunya kolaborasi dengan media seperti itu. Walaupun kolaborasinya bukan ke orang ya, tapi ke media. Tapi perlu untuk apa ya, idealisnya diturunkan, kemudian juga mau bekerja sama, intinya seperti itu. Walaupun lebih ribet daripada kita sendiri seperti itu, tapi kita juga punya batasan. Oke, kemudian kemampuan teknologi ini jelas ya. Masa ada guru yang nggak bisa komputer? Ya, kalau mungkin tahun-tahun dulu itu nggak apa-apa, tapi kalau sekarang itu kayaknya sangat tidak recommended seperti itu. Kemudian kemampuan evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah bagaimana guru itu menilai seperti itu. Menilai siswanya. Jadi rapot yang ada itu nilainya itu harus benar-benar valid. Itu nilainya. Itu dia tuh pintar-pintar, enggak ataupun yang lain. Jadi jangan sampai tidak valid seperti itu. Karena itu mempengaruhi kemampuan ke depan anak itu. Jadi evaluasi itu sangat penting. Oke, kita next ya. Oke, kita next. Nah, ini saya merangkum ya, ada beberapa peraturan pemerintah tentang syarat menjadi guru di Indonesia. Jadi pemerintah itu udah membuat sebuah kerangka dan bentuknya nanti pasal-pasal, ini peraturan seperti itu tentang bagaimana syarat menjadi guru di Indonesia. Oke, yang pertama ini. Jadi definisi guru profesional ya. Guru wajib kualifikasi akademik ya. Jadi punya ijazah bahwa dia itu seorang guru seperti itu. Ada pembelajaran dan pelatihan guru, punya kompetensi dan sertifikat pendidik ya, seperti itu. Jadi itu adalah pasal 8 UU 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen. Jadi syarat utama kalau kalian mau jadi guru itu punya ijazah guru seperti itu dan punya kompetensi. Sertifikat pendidik ini adalah salah satu syarat yang ketika kalian nanti ini jenjang karir ya. Jadi ketika kalian jadi guru nanti akan masuk dapat sertifikat, tapi itu ada prosesnya. Tapi paling enggak kalian punya sertifikat jasa seperti itu, lulusan mana, guru seperti itu, kemudian dan kompetensi yang mau diajarkan. Kemudian ada kompetensi. Nah, ini tentang kompetensi ya, di sini kompetensi. Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, ini pendidik pedagogik itu kan bentuknya keterampilan, maksudnya kompetensi yang tentang ada di kelas seperti itu. Juga ada kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini bentuknya tentang bagaimana, jadi gini, walaupun di sekolah itu ada namanya guru BK ya, tapi untuk SMK itu memang harusnya guru-guru yang mengajar di SMK itu tahu bahwa setelah sekolah ataupun sekolah ya, itu apa jenjang karir yang bagus seperti itu, khusus SMK. Jadi kalau mungkin SMA itu mungkin kebanyakan kuliah, tapi kalau SMK itu kompetensi gurunya itu memang harus tahu bahwa bagaimana toh kelanjutan karir dari anak didiknya, mau bekerja di mana seperti itu, dengan kompetensi seperti ini masuk di perusahaan apa seperti itu harus punya kompetensi itu. Kompetensi sosial jelas tentang komunikasi, tentang bagaimana bekerja sama dan lain-lain, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, ini jadi di PPTO ini
nanti kalian di beberapa semester yang akan datang nanti ada namanya ujian kompetensi. Jadi itu adalah bentuk dari, jadi gini, di otomotif itu kan general, otomotif itu general. Jadi PPT itu kan pendidikan dan vocational teknologi otomotif itu otomotifnya general. Kalau di Beda itu ada banyak, nah otomotif. Nah kita bekerjasama dengan LSP, jadi Lembaga Sertifikasi Profesi di Yogyakarta, untuk menyelenggarakan uji kompetensi kalian. Jadi ketika nanti kalian lulus, itu yang dibawa nggak cuma ijazah S1, tetapi juga sertifikat kompetensi. Jadi kalian itu bagus di otomotif itu apa, seperti itu, karena bidang kita adalah otomotif. Jadi nanti ada tambahan sertifikat pendamping ijazah. Tapi ini nggak semua kampus ya ada, jadi hanya beberapa kampus yang tertentu. Apalagi kita kan basicnya adalah SMK, jadi perlu kok nggak cuma secara knowledge ya, pengetahuan, tapi juga skill, itu juga keterampilan itu harus banget. Nah, karena itu kalian nanti akan lulus di seri sini itu ada dibekali tentang bagaimana kompetensi profesi seperti itu. Tentang nanti apa, monggo, nanti ada pilihannya, ada 5 pilihan, berupa ada RIM, ada gitu ya, ada transmisi atau apa, saya lupa. Nanti akan kalian lakukan di beberapa tahun yang akan datang, di semester yang akan datang, seperti itu ya. Oke, itu yang enggak tentang kompetensi. Ya, di sini ada 3 aja, ada kualifikasi akademik. Jadi kualifikasi akademik itu apa? Tentu paling enggak kalau kalian mau jadi guru adalah menjadi sarjana, atau minimal itu adalah diploma 4 atau D4 seperti itu. Itu adalah sesuai undang-undangnya. Jadi itu syarat-syarat kalian menjadi guru yang ada di Indonesia. Oke, itu ya. Kemudian hak pemilik sertifikat. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diambil, dia akan menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Nah, yaitu sertifikat pendidikan itu dan akan mendapatkan hak ya untuk menjadi guru. Oke, kemudian pendidikan profesi ini tentang merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana, jadi tambahan ya kayak kita. Oke, yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian. Nah, karena otomotif itu saya ulang lagi itu masih general, kita perlu yang lebih spesifik, maka kami menggunakan kesempatan itu untuk memberi kalian sertifikat selain pendamping satu, seperti itu adalah jasa profesi. Itu ya. Tuh. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Udah sampai akhir ya, udah sampai di room. Itu adalah beberapa hal yang sedikit tentang kompetensi guru SMK. Kenapa saya membahas SMK nggak SMA? Karena ranah kita itu kejuruan, seperti itu ya. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana kejuruan ini berkembang, bagaimana kejuruan ini ada di masyarakat. Jadi bukan hanya tentang bagaimana lulusannya, tetapi juga pendidikan kejuruan itu juga memperhatikan bagaimana pendidiknya, seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mungkin itu. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.